Selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran daring SMA Negeri 2 Tengah Seberang. Kita akan mempelajari materi matematika wajib di kelas 11, kali ini tentang induksi matematika. Sebelumnya saya kenalkan, nama Bapak adalah Saipun Fikri, biasa dipanggil dengan Pak Fikri. Insya Allah kita selama 2 semester ke depan, kita akan bersama. Sebelum kita mulai, saya ucapkan selamat atas keberhasilan kalian bisa sampai di kelas 11. Insya Allah materi di kelas 11 tidak akan jauh berbeda mudahnya dengan di kelas 10. Kita mulai yang pertama, induksi matematik. Oke. Prinsip induksi matematik. Misalkan Pn adalah pernyataan bilangan bulat positif dan akan membuktikan bahwa Pn adalah benar untuk semua bilangan bulat positif n. Untuk membuktikan pernyataan ini, kita hanya perlu menunjukkan bahwa yang pertama P1 adalah benar, dan yang kedua untuk semua bilangan bulat positif n yang lebih dari sama dengan 1, jika Pn benar maka Pn plus 1 adalah benar. Jadi maksudnya ini nanti n kita ganti dengan 1, yang kedua n itu kita ganti dengan n plus 1. Jadi so simple. Nah, langkah 1 dinamakan basis induksi dan langkah 2 dinamakan langkah induksi. Jadi ini untuk pemberian nama. Nah, selain itu asumsi yang digunakan pada langkah kedua itu yang menyatakan bahwa pernyataan adalah benar untuk Pn disebut hipotesis induksi. Next, kita mulai. Nah, basis induksi digunakan untuk memperlihatkan bahwa pernyataan tersebut benar bila n diganti dengan 1, yaitu yang merupakan bilangan bulat positif terkecil. Nanti timbul pertanyaan, boleh diganti dengan bilangan selain 1? Boleh. Ya, jadi masalah bukan bolehnya, tetapi apakah itu benar atau salah. Jadi sekali lagi kalau itu ditanyakan, Pak, boleh diganti dengan bilangan selain 1? Boleh, tapi ya salah, gitu ya. Oke, paham aja. Next, langkah yang kedua, langkah induksi harus memperhatikan bahwa Pn nanti kita ganti dengan Pn plus 1 adalah benar untuk semua bilangan bulat positif. Nah, sekarang baru kita masuk ke contoh 1. Tunjukkan bahwa untuk n delta n lebih dari sama dengan 1, 1 tambah 2 tambah 3 ditambah dengan n dan seterusnya n sama dengan n dikali n plus 1 dibagi 2 melalui induksi matematika. Yang pertama, basis induksi kita kerjakan. P1 benar, jadi n kita ganti 1. Karena n sama dengan 1, maka kita peroleh 1 sama dengan 1 dikali 1 tambah 1 per 2. Wah, dari mana ya? Ada pertanyaan gini. Dari mana ini? Nah, n sama dengan 1. Mana n? Ini n. Nah, n ini kita ganti 1. Maka 1 sama dengan 1 ditambah 1 tambah 1 dibagi 2. Maka sama dengan 1 dikali 2 dibagi 2, 1 sama dengan 1. Maka terbukti bahwa langkah 1 adalah benar. Nah, kita masuk ke langkah kedua. Kita harus memperlihatkan bahwa Pn plus 1 juga benar. Maksudnya kalau kita tulis 1 tambah 2 dan seterusnya sampai n, nah kita tambahkan lagi dengan n plus 1, harus sama dengan, nah yang n ini kita ganti n plus 1. N plus 1 dikali n plus 1 tambah 1 bagi 2. Ya, jangan terlalu, wah udah mulai sulit ya, no. Kita lanjutkan. 1 tambah 2 tambah 3 tambah ini sama dengan sekian. Ini sudah yang kono. Nah, 1 tambah 2 tambah 3 ditambah ini sama dengan, kita tulis lagi. Maksudnya apa? Nanti ini kita akan sederhanakan
sehingga nanti hasilnya akan sama dengan ini yang di atas. Oke, kita mulai. Di sini tambah N ditambah N plus 1. Lalu yang berikutnya, yang berwarna biru ini sampai N, ini adalah N dikali N plus 1 dibagi 2. Ini dari mana? Dari yang ini. Oke, artinya pada soalnya tadi N ditambah N dikali N plus 1 dibagi 2. Ini di soal. Ditambah N plus 1. Jadi saya ulang kembali. N dari mana ini? Ini ada di soal. Ditambah N plus 1. Berikutnya tinggal kita kalikan. N kuadrat. N kali 1 adalah N. Lainnya tetap. Lanjut. N kuadrat ditambah N dibagi 2. Nah yang ini kita rubah menjadi per 2. Kenapa? Supaya nanti bisa dijumlahkan dengan yang depan ini. Jadi karena muncul per 2, maka pembilangnya kita kalikan 2. Jadi saya ulang, karena di penyebutnya kita munculkan per 2, maka pembilangnya harus kita kalikan 2. Udah ya. Nanti tanya lagi, boleh Pak dikalikan 3? Boleh. Bisalah. Jadi harus 2. Kenapa 2? Karena pembilangnya, penyebutnya ini 2. Jadi 2 per 2 adalah 1. Jadi tidak ada masalah bagaimana bisa muncul 2N. Dari mana? N dikali 2. 2 ini muncul dari 1 kali 2. Nah setelah ini sudah sama penyebutnya 2, kita jumlahkan. N kuadrat ditambah. Dari mana 3N? Dari N ini, 1N ini ditambah 2N. Saya ulang, N ditambah 2N, hasilnya 3N. Lalu 2 ini kita sambung ditambah 2 per 2. Udah ya. Jangan nanya, apa ini per 2-nya ada 2, ini kok cuma 1? Nah, mudah-mudahan tidak ada yang bertanya seperti itu. Oke, lanjut. Nah, ini kita faktorkan. Kalian pasti tahu bagaimana cara memfaktorkan. Kita punya kalimat ajaibnya, yaitu ada 2 buah bilangan yang kita kalikan hasilnya 2. Kalau kita jumlah hasilnya 3. Ya. Kalau kita kalikan hasilnya 2, kalau dijumlah hasilnya 3, maka bilangannya adalah 1 dan 2. Karena positif kita kasih plus, sini juga plus. Ini per 2. Oke, lanjut. Nah, yang depan, supaya nanti bentuknya sama dengan yang di atas ini, maka yang depan tetap. Nah, yang di belakang, 2 ini kita wujudkan menjadi 1 ditambah 1. Yang satunya 1 ini kita kurung dengan N, yang satunya di luar. Nah, sekarang kalau kita lihat, ini kan sama. Artinya apa? Berarti pengerjaan kita telah selesai. Sampai di sini. Mudah-mudahan tetap tidak ada hambatan. Nah, langkah 1 dan 2 ternyata dibuktikan benar. Maka untuk semua bilangan bulat positif N, terbukti bahwa N untuk N lebih dari sama dengan 1, yaitu 1 tambah 2 tambah 3 dan seterusnya, N sama dengan N1 plus 2 plus 1 dibagi 2. Contoh yang kedua. Tunjukkan bahwa untuk N lebih dari sama dengan 1, bahwa N pangkat 3 tambah 2N adalah kelipatan 3. Langkah pertama, P1 harus benar, karena untuk N1, maka ingat tadi soalnya ini kita kasih 1. 1 pangkat 3 tambah 2 kali 1 ditambah sama dengan 3 adalah kelipatan 3. Ya. 3 ini adalah kelipatan 3, jadi benar. Langkah yang kedua, kita harus memperlihatkan bahwa Pn plus 1 juga benar. Maka bentuk N pangkat 3 menjadi N plus 1 pangkat 3. 2N ini menjadi 2 dikali N plus 1 adalah kelipatan 3. Mari kita lanjutkan.
Oke, pembuktiannya sebagai berikut. N plus 1 pangkat 3. Kalau kita jabarkan, kita kalikan, hasilnya adalah N pangkat 3 ditambah 3N pangkat 2 ditambah 3N ditambah 1. Nah, dari mana ini? Kalian bisa mengalihkan N plus 1 dikali N plus 1 dikali N plus 1. Jadi N plus 1-nya ada 3, silakan nanti kalian kalikan, dihitung nanti hasilnya adalah ini. Ya, mudah-mudahan semuanya oke. Lalu yang berikutnya ditambah 2N ini N kali 2, 2 kali N, yaitu 2N ditambah 2 kali 1. Next. Nah, sekarang kita susun supaya nanti menjadi kelipatan 3. N pangkat 3 ditambah, kita ambil yang 2N, yang mana yang belakang. Sisanya kita taruh di belakang, yaitu 3N pangkat 2 ditambah 3N ditambah, nah ini 1 tambah 2 ini adalah 3. Selanjutnya, ini yang depan ini tetap. Nah, suku yang di belakang ini 3, 3, 3. 3-nya bisa kita keluarkan. Maka masing-masing ini 3 ini dibagi 3, ini tinggal N kuadrat, ini sisa N, ini sisa 1. Nah, dari kedua suku ini semuanya kelipatan 3. Kalau yang belakang ini jelas, ini ada 3 kali sekian, pasti kelipatan 3. Nah, yang ini mungkin bertanya-tanya, betul apa ini N pangkat 3 tambah 2N ini kelipatan 3? Mari kita hitung kalau N kita ganti 1. 1 pangkat 3, 1. 2 kali 1, 2. 1 tambah 2, 3. 3 adalah kelipatan 3. Benar. Kalau kita ganti 2, 2 pangkat 3, 8. 2 kali 3 adalah 6. Nah, kalau kita jumlah 2 kali 2, 2 pangkat 3 ini 4, 8. Ditambah 2, ini N-nya di 2 ya, bukan 3. Saya ulang lagi. Ini 2 pangkat 3 ditambah 2 kali 2. Ini 8, 2 pangkat 3, 8. 2 kali 2 ini 4. 8 tambah 4, 12. 12 itu kelipatan 3. Jadi berapapun yang kita ganti adalah kelipatan 3. Oke, terakhir kita ganti 3 misalkan. 3 pangkat 3, 27. 2 kali 3, 6. 27 tambah 6, 33. Itu juga kelipatan 3. Nah, jadi pekerjaan kita sudah selesai. Terbukti bahwa untuk NPN plus 1 itu juga benar. Nah, contoh berikutnya. Buktikan bahwa 1 tambah 3 tambah 5 ditambah 2N min 1 sama dengan N kuadrat. Langkah yang pertama, untuk N sama dengan 1. Jumlah 1 buah bilangan ganjil positif pertama adalah, jadi maksudnya itu, ini kita ganti 1. 2 kali 1, 2. 2 dikurang 1, 1. Maka yang kanan 1 kuadrat 1. Maka langkah 1 pertama adalah benar. Kita lanjutkan ke langkah yang kedua. Jadi ini soalnya. Maka kita akan membuktikan bahwa 1 tambah sekian sampai dengan 2N min 1 ditambah dengan satu suku berikutnya, yaitu berapa ini? N ini kita ganti dengan N plus 1. Maka kita tulis lagi 2 kali N plus 1 dikurang 1. Jadi saya ulang lagi dari mana munculnya ini. Munculnya ini itu dari 2N min 1 ini, N ini diganti dengan N plus 1. Itu yang kanan, N itu diganti dengan N plus 1. Ya. Nah, sehingga kalau ini kita sederhanakan, 1 tambah 3 tambah 5 tambah dan seterusnya sampai dengan 2N min 1 ditambah, nah ini 2 kali N 2N, 1 dikurang 1, 2 kali 1, 2, 2 dikurang 1 hasilnya 1.
Ini harus kita buktikan benar. Oke, kita lanjutkan. Sekarang mari kita perhatikan. 1 tambah 3 tambah 5 dan seterusnya sampai dengan 2n plus 1. Ini dari sini. Sama dengan 1 tambah 3 tambah 5 tambah sampai dengan 2n min 1. Ini dari yang sebelah kiri ini. Ditambah dengan 2n plus 1. Maksudnya bentuk yang kiri kita tulis lagi di sebelah kanan. Nah, untuk yang kuning ini kita ganti n kuadrat. Dari mana dapat n kuadrat ini? Ini dari soalnya. Soalnya ini n kuadrat kan sama dengan sekian. Yang panjangnya ini kan sama. Maka ini kita ganti n kuadrat. Ditambah 2n plus 1. Maka sama dengan n kuadrat tambah 2n tambah 1. Nah, kalau ini kita rubah menjadi bentuk kuadrat menjadi n plus 1 kuadrat. Oke, jadi langkah yang kedua juga sudah terbukti. Oke, sampai di sini mudah-mudahan tidak ada aral melintang, tidak ada hambatan. Jadi tetap semangat, jangan lupa tetap belajar. Kalau ada masalah bisa dilihat di blognya Semanda. Oke, kita ketemu lagi di materi selanjutnya. Oke, selamat belajar. Terima kasih.